Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman peternak. Kembali bersama Peter Max, aplikasi digital recording untuk ternak sapi, kerbau, domba, dan kambing. Dan kali ini kita akan membahas mengenai data awal. Sesuai dengan namanya, data awal ini adalah data-data yang sebaiknya disiapkan sejak awal untuk nantinya digunakan baik pada aktivitas persediaan maupun aktivitas pemeliharaan ternak. Dan tentu saja kemudian bisa ditambahkan atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan teman-teman. Bagian pertama dari data awal ini adalah data pelengkap, di mana pada data pelengkap ini ada data breed, data pen atau pedok, kemudian data BCS, dan data diagnosa penyakit. Untuk data breed ini, secara default, Peternak menyediakan data breed ternak yang umumnya dipelihara oleh peternak, baik itu untuk ternak domba, sapi, kerbau, maupun kambing. Di mana di sini teman-teman bisa pilih ternak jenis ternak apa yang teman-teman pelihara. Kemudian teman-teman bisa cek ada data breed apa saja yang sudah disediakan oleh sistem. Yang tentu saja data breed ini bisa disesuaikan dengan aktivitas beternak teman-teman, di mana terdapat fitur tambah data apabila ada breed yang belum tercatat di sini. Misalkan saya ambil contoh domba, kemudian saya tambahkan ada breed baru dengan kode SFK. Misalkan kemudian nama breednya Suffolk. Seperti ini. Sehingga data breed SFK atau Suffolk tadi akan ditambahkan ke dalam database Petermark. Seperti ini. Atau ketika misalkan diperlukan penyesuaian atau perubahan, misalkan di sini saya ambil kembali yang Suffolk barusan atau yang di bawahnya Texel, saya mau rubah jadi L-nya 2 misalkan seperti ini, kita bisa edit. Atau ketika memang data breed ini tidak ada di peternakan teman-teman, teman-teman bisa langsung melakukan delete data seperti ini. Oke, maka data Texel di sini sudah tidak ada lagi. Berikutnya data pen dan pedok. Di sini karena saya baru melakukan registrasi sehingga belum mendaftarkan satupun pen. Di sini saya bisa tambahkan data pennya seperti ini. Kode pennya misalkan P1, saya kasih nama pen 01 dengan luasan let's say 100 meter. Kapasitasnya katakanlah 60 ekor. Dan saya bisa menyertakan foto pen. Saya ambil misalkan seperti ini yang kemudian akan muncul di Petermark. Seperti ini datanya. Lalu saya bisa tambahkan juga misalkan P2, pedok 2, luasnya ini 3.000 meter, kapasitasnya 100 ekor, dan fotonya saya bisa ambil seperti ini. Oke, di sini saya menambahkan dua pen atau pedok yang kemudian nantinya bisa digunakan untuk menempatkan ternak-ternak yang kita miliki. Untuk menetapkan ini tidak mutlak harus ada fotonya, tapi akan lebih baik jika teman-teman menyertakan juga foto dari pen atau pedok yang bersangkutan. Selanjutnya ada data BCS atau Body Condition Score yang nantinya digunakan untuk menilai seberapa gemuk atau seberapa kurus setiap individu ternak. Yang secara default, Petermark menyediakan BCS seperti ini, artinya ada rentang dari 1 sampai dengan 5 yang menyatakan apakah ternak itu terlalu kurus, cukup gemuk, ideal,
gemuk atau terlalu gemuk. BCS ini menjadi penting terutama dalam proses breeding karena ternak yang terlalu gemuk atau terlalu kurus biasanya sulit untuk bunting. Atau ketika ternak dalam kondisi bunting tua namun BCS-nya rendah, tentu akan berpotensi menjadi masalah baik ketika nanti melahirkan atau saat laktasi atau menyusui. Di sini teman-teman bisa menambahkan skor BCS apabila ada di luar yang sudah disiapkan oleh Petermark. Caranya dengan masuk ke tambah data BCS, misalkan saya ambil kodenya ABC atau G, misalkan melanjutkan yang sebelumnya, batas bawahnya ada di 5,1 sampai katakanlah sampai 6 atau sampai 7 dengan keterangan amat sangat gemuk. Sehingga data BCS kita akan bertambah yang kode G tadi. Begitu juga ketika memang terdapat kesalahan, kita bisa lakukan edit data, di mana batas atasnya saya rubah jadi 6, dan hasilnya akan menjadi seperti ini, yang kalau ternyata memang ini tidak diperlukan, kita juga bisa melakukan delete data BCS. Seperti ini. Data berikutnya adalah data diagnosa penyakit. Di sini secara default Peternak juga menyediakan data diagnosa penyakit yang umumnya dialami oleh ternak. Yang di sini displaynya kita bisa batasi ini per 10 display atau saya mau lihat per 25 display. Masih ada 2 halaman. Oke, saya coba perbesar menjadi 50 baris. Dan ini adalah data-data penyakit yang biasanya terjadi pada ternak. Dan sama seperti data sebelumnya, apabila ada yang belum terdaftar pada data diagnosa ini, kita bisa tambahkan data diagnosanya, misalkan kodenya, katakanlah sembarang, saya ambil ABC, penyakitnya, penyakit ABC, misalkan seperti ini, atau ketika ada yang tidak sesuai, maka kita bisa lakukan perubahan. Nah, ini kita bisa sorting, search lewat kolom pencarian di sini. Saya bisa rubah penyakit A, B, C, D, E, misalkan seperti ini. Atau juga bisa saja kemudian kita delete datanya. Sehingga dengan demikian data diagnosa yang terakhir kita input tadi sudah dihapus oleh sistem. Beralih ke data bahan baku pakan, jika teman-teman punya fasilitas feed mill atau pengolahan pakan atau pabrik pakan, teman-teman bisa mencatat bahan baku apa saja yang biasanya digunakan untuk nantinya diproses menjadi konsentrat. Dan setelah menjadi konsentrat, bisa digunakan oleh ternak teman-teman atau kemudian dijual ke peternak lain. Di sini saya coba tambahkan beberapa bahan baku PKS, namanya bungkil sawit, kemudian satuannya kilogram, dan stok minimal yang saya harus miliki katakanlah 5 ton. Lalu saya tambahkan lagi OGK, namanya onggok, satuannya kilogram juga, kemudian stok minimalnya 10 ton. Di sini pun sama, ada fitur untuk edit dan delete, yang fungsinya untuk merubah nama ataupun stok minimal yang sebaiknya dimiliki. Berikutnya ada pakan konsentrat dan hijauan. Di sini teman-teman bisa mencatat pakan apa saja yang biasanya diberikan kepada ternak teman-teman, baik berupa konsentrat maupun hijauan, termasuk silase atau amoniasi atau pakan fermentasi. Saya coba tambahkan di sini data pakan untuk konsentrat dengan kode finisher, kodenya fin, namanya finisher, satuannya kilogram, dan stok minimal yang harus saya punya itu misalkan 1000.
kilogram. Lalu berikutnya saya tambahkan lagi, misalkan masih di konsentrat BRD dengan nama konsentrat breeding, di mana satuannya sama kilogram. Kemudian stok minimalnya saya buat 500 kilo. Berikutnya saya tambahkan satu hijauan, di sini misalkan RG dengan nama rumput gajah, atau nanti ada RO dengan nama rumput odot misalkan. Stok minimalnya katakanlah saya harus punya paling sedikit 500 kilo. Nah, seperti ini data konsentrat dan hijauan yang nantinya teman-teman berikan kepada ternak teman-teman. Dan di sini ada daftar kita punya pakan konsentrat dan hijauan apa saja. Selanjutnya ada formula konsentrat yang menyambung dari data bahan baku pakan tadi untuk teman-teman yang memiliki feed mill dan membuat konsentrat baik untuk di peternakannya sendiri maupun untuk kemudian dijual. Di sini teman-teman bisa menentukan formula dari setiap konsentrat yang akan diproduksi. Contohnya misalkan di sini ada saya ambil untuk konsentrat breeding, di mana satuan batch produksinya atau satu kali mixing itu misalkan 500 kilo dengan keterangan ANS breeding misalkan, dan konsentrat ini formula ini berlaku mulai tanggal 15 Januari 2024. Artinya nanti dimungkinkan juga ketika teman-teman mempunyai formula yang berbeda untuk konsentrat breeding, bisa ditentukan itu formula akan berlaku mulai kapan. Dan detail formulanya bisa ditambahkan bahwa untuk konsentrat breeding ini terdiri dari misalkan bungkil sawitnya katakanlah 50% misalkan, karena saya baru memiliki dua bahan baku. Kemudian untuk item lainnya onggoknya katakanlah 50% juga. Tentunya ini nanti menyesuaikan dengan formula yang teman-teman miliki. Nah, data formula ini kemudian akan menjadi acuan pada saat nantinya kita masuk ke proses produksi. Di bagian persediaan sini ada produksi konsentrat. Nah, nanti ada formula yang teman-teman tentukan ini sebagai acuan untuk proses produksinya. Dan di sini kita bisa lihat salah satu contohnya bahwa untuk formula konsentrat ini terdiri dari bahan baku apa saja dengan persentase atau jumlah masing-masing komoditasnya seperti apa. Ada mengenai vitamin dan obat, dan di sini teman-teman bisa mencatatkan obat atau vitamin apa saja atau vaksin yang dimiliki oleh peternakan teman-teman. Salah satunya misalkan saya masukkan BDN, kodenya dengan nama biodin, di mana satuan di sini ada dikenal dua satuan karena pada saat kita membeli obat atau vitamin atau vaksin ini biasanya dalam satuan yang lebih besar, sementara pada penggunaannya biasanya menggunakan satuan yang lebih kecil. Saya ambil contoh di sini biodin satu botol konversinya 100 mili, di mana stok minimal yang harus saya miliki itu satu, berarti satu botol. Lalu ada lagi misalkan Busanek, misalkan seperti ini, sama satuannya misalkan botol dengan nilai konversi 100 mili, stok minimal satu botol. Nantinya data obat atau vitamin ini akan digunakan pada proses treatment baik secara individu maupun berdasarkan koloni. Terakhir, kita punya data customer dan supplier juga, di mana teman-teman bisa mencatat kita punya customer siapa saja, baik yang nantinya akan membeli ternak ataupun nantinya membeli konsentrat atau obat dari peternakan teman-teman.
Saya ambil contoh di sini kita punya C01 kodenya dengan nama katakanlah customer ke satu. Di sini teman-teman bisa catatkan nama customernya siapa, kemudian alamatnya boleh alamat lengkap atau singkat, Jalan Kopo, Bandung misalkan, kotanya Bandung, kode posnya di sini 40226, teleponnya 08, nah misalkan yang ini saya pakai, tambahkan data customer, jadi silahkan ditambahkan customer teman-teman di sini. Juga sama halnya dengan data supplier, teman-teman bisa menambahkan suppliernya teman-teman siapa saja. Misalkan saya ambil contoh S01, supplier 0 atau supplier ke satu, alamatnya juga Kopo, Bandung, kotanya Bandung juga, kode posnya 40226, dengan teleponnya saya ambil telepon yang sama misalkan seperti ini. Nah, sehingga lengkap sudah data awal yang seharusnya disiapkan sebelum teman-teman masuk ke aktivitas persediaan maupun aktivitas pemeliharaan ternak. Demikian pembahasan mengenai fitur data awal pada Petermark. Insya Allah berikutnya kita akan bahas fitur-fitur lainnya. Mari bangun peternakan dengan lebih efisien bersama Petermark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.